Ya, kita kembali bertemu lagi dalam panduan untuk kurikulum minggu kelima Maret, yaitu edisi Paskah. Nah, sebelum saya akan memulai untuk menunjukkan bagaimana cara menggunakan klip ini, saya akan tunjukkan dulu ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh rekan-rekan. Yang pertama, jangan lupa rekan-rekan harus mendapatkan, yaitu adalah penunjangnya berbentuk kartu hati, yaitu ada 6 biji, yaitu gambar seperti di sini. Ya, nah kartu ini nanti harus dipotong ya dan akan ditempel di sebelah TV. Kalau rekan-rekan menggunakan TV, taruh di TV di sisi sebelah kiri bawah. Tapi kalau rekan-rekan menggunakan layar LCD ya, itu bisa ditempel di belakang layar LCD di bagian kiri bawah. Oke. Nah, kemudian kita untuk kali ini harus membutuhkan latihan yang cukup banyak. Karena ini membutuhkan sedikit kelincahan supaya efek yang dibuat dalam kurikulum ini bisa terlihat hidup. Oke, saya akan coba mulai memperagakan sambil saya jelaskan ya, karena kita akan menggunakan efek seperti iPad ya, supaya membuat anak-anak lebih tertarik dan sesuatu yang luar biasa, yang lain daripada yang lain. Oke, kita akan mulai, yaitu pada saat firman. Pada saat firman ya, nanti tentu ada ceritanya dahulu ya. Nanti rekan-rekan bisa baca di panduan kurikulumnya, ada dialog-dialog apa yang harus diucapkan, tapi saya akan langsung kepada menggunakan klip ini. Kita akan mulai tentang bagaimana menggunakan klip ini. Kalau ini adalah tayangan yang biasa, yaitu bagaimana sedang mencari siapa yang menjadi pembuat sejarah yang paling besar. Oke, ini klip yang biasa ya. Di play aja, kita main dengan mouse saja ya, dengan pause ya. Dengan pause ya, untuk kita bisa stop bagian yang kita butuhkan. Oke, ini menunjukkan tokoh-tokoh dunia seperti apa yang mengubah dunia yang paling besar, pembuat sejarah. Dan yang paling besar ternyata sang komputer menunjukkan ada Yesus ya. Dan nanti di sini ada sebuah tayangan kenapa dikatakan Yesus sebagai pembuat sejarah terbesar. Nah, rekan-rekan, karena kita menceritakan kepada anak-anak bahwa kali ini kita memiliki sebuah TV atau sebuah komputer yang luar biasa, yaitu bagaimana dia bisa menjelaskan banyak hal yang ajaib di dunia ini. Nah, pada saat menjawab pertanyaan pembuat sejarah yang paling besar di dunia, tadi sudah ditunjukkan itu adalah Yesus. Nah, di sini ceritanya kita bisa bertanya, kenapa harus Yesus? Dan ini menggunakan efek seperti iPad, oke? Nah, pura-pura mengetik ya, supaya muncul seperti touchscreen. Nah, jangan lupa siapkan remote ya, untuk pause ya. Nah, sementara loading, kita bisa ceritakan bahwa ini mesin sedang bekerja. Nah, kemudian ini muncullah jawabannya ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk bagian ini, rekan-rekan bisa lihat penjelasannya di panduan kurikulum. Oke. Di dalam tayangan-tayangan ini akan banyak sekali, yaitu efek-efek yang menggunakan efek seperti iPad ya. Jadi, dibutuhkan latihan. Kita akan lihat, nah seperti ini. Semuanya ada efek seperti ini ya. Nah, buat rekan-rekan yang menggunakan LCD ya, tentunya mungkin ada kesulitan tersendiri ya, terutama kalau LCD atau TV-nya ditaruh di tempat yang cukup tinggi, sehingga mungkin sebagai pembina kita tidak bisa menjangkaunya. Tapi nggak masalah, kita bisa ceritakan bahwa kita memiliki touchscreen yang luar biasa, tidak perlu disentuh, tapi dari jarak jauh kita bisa menyentuhnya. Nah, ya tentu anak-anak sangat suka karena ini membuat mereka berimajinasi ya. Jadi kita bisa buat sedemikian rupa supaya efek dari tampilan ini tetap bisa digunakan ya. Nah, kalau pada saat tayangan tadi ditanya ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Kalau tadi kita lihat mengapa Yesus mau lahir di kandang domba, ada tulisan ini jawabannya. Jawabannya itu di mana? Jawabannya itu adalah di kartu-kartu hati yang kita tempel di sisi kiri bawah. Kita ambil, ini kita pause ya. Tentu kalau rekan-rekan menggunakan komputer itu bisa di still atau di pause, oke? Nah, di kartu ini kalau rekan-rekan lihat di belakangnya itu ada penjelasannya. Nah, jadi para pembina yang memimpin simulasi ini, simulasi firman ini, dia akan bacakan. Oh, ternyata mengapa Tuhan Yesus mau lahir di kandang domba? Karena kasihnya atas dunia, maka ia rela menanggalkan seluruh kemuliaannya. Kita tinggal baca semua yang ada di sini, oke? Nah, kemudian di dalam setiap pertanyaan yang kita ajukan kepada komputer ini,
itu semuanya akan ada jawaban kartu ini, karena ada 6 pertanyaan ya. Ini kita bertanya lagi, yang kedua ya. Mengapa Tuhan Yesus mau berpuasa 40 hari 40 malam? Nah, oke. Nah, di sini rekan-rekan bisa ceritakan, wah berpuasa itu kan menderita ya. Siapa yang pernah berpuasa ya? Bisa membuat interaksi kepada anak-anak. Nggak makan 1 hari gimana? Tuhan Yesus 40 hari ya. Wah, kenapa Tuhan Yesus mau ya? Tuhan Yesus kan raja, ngapain dia berpuasa? Dia kan punya segalanya. Ngapain capek-capek dia puasa? Nah, ceritanya kita bertanya kepada komputer ini. Nah, komputer ini nanti akan tunjukkan apa jawabannya ya. Akan dibuat efek seperti loading ini, dan jawabannya sama seperti tadi. Jawabannya ada di sebelah kiri ya. Jangan lupa di pause atau di still ya. Nah, diambil lagi kartu yang kedua, dan tentunya kita harus menyusun tepat sesuai dengan jawabannya. Jangan salah menyusun. Nanti kalau kita salah mengambil, kita tentu salah menjelaskannya. Jadi pastikan kita harus berlatih, kita ambil dan kita bacakan. Oke? Nah, kalau semuanya ini sudah kita jawab, saya majukan cepat ya, sampai kita sudah menjawab dari 6 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan ya. 6 pertanyaan yang kita tanya kepada mesin ini. Kenapa Tuhan Yesus mau difitnah ya? Kenapa Tuhan Yesus mau mati dan akhirnya juga disalibkan ya? Nah, semuanya ada jawabannya. Oke. Nah, di bagian ini ya, setelah bagian pertanyaan yang terakhir, di sini kita akan ceritakan kepada anak-anak bahwa TV kita atau komputer kita punya sebuah efek yang lain lagi, yaitu dia bisa membaca, men-scan kartu ini. Kartu ini kelihatannya cuma ini doang jawabannya, tapi ternyata di dalamnya ada jawaban yang kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang. Caranya bagaimana? Kita harus gunakan komputer ini kembali. Bagaimana caranya? Kita harus nge-scan, kita scan kartu-kartu ini. Ya tentunya sambil kita gunakan remote. Pada saat kita play, kita pastikan, nah, terscan-lah ke sana ya. Oke, setelah menempel 1 ya, jangan lupa rekan-rekan harus berlatih ya. Karena setelah yang pertama akan muncul yang kedua. Nah, ya. Ambil lagi kartu yang ketiga. Ya, nah. Ambil lagi kartu yang keempat. Kita scan satu-satu untuk kita tahu sebenarnya bagaimana kalau mereka disatukan ke 6 kartu ini. Apa jawabannya dari seluruh kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini ya. Nah, yang terakhir lagi, 6 hal yang istimewa dalam kehidupan Tuhan Yesus. Itu punya satu alasannya. Kita lihat alasannya apa? Ternyata ada di 1 Yohanes 4 ayat 10. Jangan lupa ini di pause, karena ini ayat kita perlu jelaskan. Bahwa kisah hidup Yesus, kenapa Yesus mau datang di dunia, alasannya karena ini. Inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, disinilah kita akan ceritakan bahwa ternyata rahasia dari kasih itu begitu besar. Kasih Yesus itu begitu luar biasa. Ini kasih yang tanpa kompromi. Dan kasih yang tulus ini ternyata punya kuasa yang dahsyat. Dan bagaimana kuasanya? Kita akan lanjutkan. Ternyata ada sebuah kuasa kasih yang begitu luar biasa, sampai bahkan maut pun tidak bisa mengikatnya saat dia mati. Disinilah kita akan tampilkan bagaimana tayangan dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ini adalah kuasa dari kasih. Disinilah kita bisa ceritakan bahwa kasih Yesus, kasih Allah yang luar biasa. Bahkan iblis pun gak sanggup menahan dia di dalam kematian. Ini ada suaranya, dan kita biarkan anak-anak menyaksikan bahwa inilah hasil dari hidup yang penuh kasih dari Tuhan Yesus. Oke, kalau ini kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Di belakangnya ini nanti akan ada sebuah gambar, yaitu agape. Nah, disinilah ada bagian sesi terakhir ya, itu untuk kita altar call. Kalau rekan-rekan baca di bahan kurikulum ini ada di bagian terakhirnya, bagaimana kita menantang untuk anak-anak yang belum menerima Yesus di hatinya. Ini kesempatan, karena nggak ada kasih yang seperti Yesus, yaitu kasih agape. Kasih yang sangat luar biasa, yang mengasihi tanpa pamrih, dan kasih itu
bisa membuat kita menang atas dosa dan bangkit dari kematian. Nah, untuk selanjutnya rekan-rekan harus berlatih tentunya. Karena Paskah ini memang didesain supaya rekan-rekan tidak perlu harus membutuhkan banyak orang, ya. Cukup berlatih dengan multimedia di ruangan kelas, dan kita sungguh berharap lewat Paskah ini anak-anak itu bisa mengerti mengapa Yesus datang dan betapa berkuasanya kasih agape itu, dan bagaimana kalau mereka menerimanya, mereka pun bisa dibangkitkan pada hari kematian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berlatih, Kega Warrior. Let's go.